Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhat tullab wa talibat, kaifa halukum fi liqa'ina al-awwali wa atamanna lakum bisihhati wassalamati insyaallah. Fi hadzal yaum nata'allamu al-lughatal arabiyyah bil mawdu'i at-tahiyyatu wa ta'aruf. Anak-anakku sekalian, para siswa dan siswi yang cerdas dan berakhlak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari bahasa Arab yang merupakan pertemuan pertama untuk kelas 10 semester kali ini. Sebelum saya melanjutkan materi kita, judul materi kita hari ini adalah Ad-Darsul Awwal, At-Tahiyyatu wa Ta'aruf. Adapun kompetensi yang diharapkan dari proses pembelajaran kita ini adalah bagaimana siswa mampu memahami fungsi sosial, struktur, teks dan unsur kebahasaan, baik itu bunyi kata dan makna dari teks dengan tema kita yaitu At-Tahiyyatu wa Ta'arufu. Yang kedua, diharapkan siswa dapat menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang terkait dengan topik kita ini. Pada buku paket pembelajaran bahasa Arab yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2019 ini, pada halaman 12 yang terkait dengan topik kita ini, kita akan membahas al-bayanatu asy-syakhsiyatu, yang berarti adalah identitas diri. Nah, pada halaman 12 terdapat al-mufradat, yaitu kosa-kosa kata yang insya Allah akan kita gunakan terkait dengan topik pembahasan kita pada bab yang pertama ini. Kita lihat pada halaman 12 itu, yang pertama kita lihat bersama al-madrasatu ats-tsanawiyatu al-islamiyah. Saya ulangi, al-madrasatu ats-tsanawiyatu al-islamiyatu, yang berarti adalah MA atau madrasah aliyah. Selanjutnya al-madrasatu al-hukumiyatu, al-madrasatu al-hukumiyatu, yaitu sekolah negeri atau madrasah negeri. Selanjutnya al-madrasatul ahliyatu, al-madrasatul ahliyatu, yang berarti sekolah swasta atau madrasah swasta. Bitaqatun syakhsiyatun, bitaqatun syakhsiyatun, kartu identitas, kartu identitas. Selanjutnya bayanatun syakhsiyatun, bayanatun syakhsiyatun, yaitu identitas diri. Jadi kalau bitaqatu syakhsiyatun, kartu identitas, maka bayanatun syakhsiyatun yang berarti identitas diri. Nah, identitas diri itu mencakup di dalamnya al-ismu bil kamil. Saya ulangi, al-ismu bil kamil, yaitu nama lengkap. Selanjutnya rakmut tasjil, rakmut tasjil,
yang berarti nomor registrasi atau nomor induk. Bisa kita terjemahkan nomor induk. Al-jins, al-jins yaitu jenis kelamin yang terbagi dua, zakarun laki-laki, untha perempuan. Selanjutnya makanul miladi, makanul miladi yaitu tempat lahir. Kemudian tarikhul miladi, tarikhul miladi yaitu tanggal lahir. Unwanun, unwanun yang berarti alamat tempat tinggal. As-sanatu dirasiyatu, as-sanatu dirasiyatu tahun pelajaran atau tahun pembelajaran. Ma'unwanuka, ma'unwanuka di mana alamatmu. Ma tarikhul yaum, ma tarikhul yaum tanggal berapa yaum hari ini. Selanjutnya al-janubiyah, al-janubiyah yang berarti selatan. Al-wusta, al-wusta yang berarti tengah. Kemudian syarqiyah, asy-syarqiyah, syarqiyah berarti timur. Al-gharbiyah, al-gharbiyah yang berarti adalah barat. Selanjutnya asy-syamaliyah, asy-syamaliyah yang berarti adalah utara. Taqaddama, taqaddama itu berarti maju, maju ke depan. Mutakharrijun fi, mutakharrijun fi berasal dari kata kharaja. Mutakharrijun fi diartikan alumni dari atau tamatan dari sekolah yang mana. Uridu, uridu saya ingin. Talibun yang berarti siswa. Kemudian jamaknya adalah tullabun yang berarti para siswa atau banyak siswa. Ilmun satu ilmu. Jamaknya adalah ulum, banyak ilmu. Jadidun yang berarti baru, jadid berarti baru. Qaribum min pasangannya, qaribun min itu berarti dekat. Kemudian lawannya adalah ba'idun an, ba'idun an yang berarti jauh. Nah, inilah kosa-kosa kata yang tadi saya bacakan yang terkait, yang ada hubungannya dengan at-ta'aruf, perkenalan, kemudian al-bayanatus syahsiyah, identitas diri. Semua kata-kata itu akan kita pergunakan ketika kita akan memperkenalkan diri kita, karena kita saat ini, anak-anakku sekalian, masih sebagai siswa baru di madrasah kita yang tercinta ini. Sampai di sini bisa dipahami anak-anakku sekalian terkait dengan mufradat, yaitu kosa-kosa kata yang terkait dengan materi pembelajaran kita. Selanjutnya pada yang terkait dengan at-ta'aruf ini, penyebutan tingkatan sekolah dalam bahasa Arab. Dalam penyebutannya TK, TK itu dalam bahasa Arab adalah Raudatul Atfal. Jadi, Raudatul Atfal itu adalah TK. Kemudian Madra SD atau MI, Al-Madrasatul Al-Ibtidaiyah. Kemudian SMP
al-madrasatul al-mutawassitatu. Kemudian SMA adalah al-madrasatu ats-tsanawiyah. Saya ulangi sekali lagi. Jadi TK bahasa Arabnya adalah Raudatul Atfal. SD al-madrasatul ibtidaiyatu. SMP al-madrasatul mutawassitatu. SMA al-madrasatul tsanawiyatu. Nah, ketika mau disebut RA-nya, maka kita menambahkan al-islamiyah. Jadi kalau hanya Raudatul Atfal itu berarti TK. Tetapi kalau ditambah dengan al-islamiyah itu berarti RA. Bisa paham? Ya. Demikian pula untuk SD. Al-madrasatul ibtidaiyah itu berarti SD. Tetapi ketika ditambahkan al-islamiyah itu berarti adalah MI, madrasah ibtidaiyah. Paham? Selanjutnya SMP al-madrasatul mutawassitatu. Itu berarti SMP, sekolah umum. Ketika ditambahkan al-islamiyah, maka itu berarti adalah MTS. Jadi bahasa Arabnya MTS al-madrasatul mutawassitatu al-islamiyatu. Nah, untuk SMA adalah al-madrasatus tsanawiyatu. Itu berarti SMA. Kemudian ditambah al-islamiyah, maka ini sudah berarti adalah MA. Jadi bahasa Arabnya TK, kalau TK yang secara umum adalah Raudatul Atfal. Saya ulangi. TK secara umum bahasa Arabnya Raudatul Atfal. Tetapi ketika menjadi RA, maka dia ditambah Islamiyah, Raudatul Atfal al-Islamiyah. Demikian juga SD. Kalau SD al-madrasatul ibtidaiyah. Tetapi kalau ada Islamiyahnya, maka dia berarti MI. SMP yaitu al-madrasatul mutawassitah. Kemudian ditambah Islamiyahnya menjadi MTS. SMA yaitu al-madrasatu ats-tsanawiyatu. Kemudian ditambah Islamiyahnya menjadilah MA, seperti madrasah kita ini yaitu madrasah aliyah. Mungkin anak-anakku ada yang bertanya dalam hati, kita ini sudah setingkat SMA, kenapa diberi nama tsanawiyah? Nah, inilah penyebutan yang betul. Madrasah aliyah itu adalah dia sekolah tinggi atau setingkat al-jami'ah. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, bisa paham? Bisa, oke. SD atau MI, ketika dia menjadi min, madrasah negeri, al-madrasatu al-ibtidaiyah al-islamiyah, kita tambahkan menjadi al-hukumiyah. Nah, jadi kalau bahasa Arabnya min, madrasah ibtidaiyah negeri adalah al-madrasatul al-ibtidaiyatu al-islamiyatu al-hukumiyatu. Demikian juga MTS negeri. Ketika dia menjadi negeri, tambahkan lagi al-hukumiyahnya. Jadi al-madrasatul mutawassitatu al-islamiyatu. Al-hukumiyah sudah berarti MTS negeri. Kemudian kalau MA yang negeri adalah al-madrasatus ats-tsanawiyatu al-islamiyatu al-hukumiyah. Jadi ini bahasa Arabnya yang tepat untuk penyebutan sekolah kita ini. Bukan madrasah al-aliyah, tetapi al-madrasatu ats-tsanawiyatu al-islamiyah al-hukumiyah. Anak-anakku sekalian, ini untuk sekolah yang
berstatus sebagai negeri. Bagaimana dengan yang disebut Al-Madrasatul Ahliyah? Ada sekolah madrasah swasta, maka penyebutannya seperti ini. Misalnya dia berasal dari MTS swasta yang diambil dari nama yayasannya. Misalnya yayasan itu bernama At-Taufik. Jadi dia tamat dari MTS At-Taufik. Maka penulisannya ditulis dulu nama sekolahnya, Madrasatu, langsung disebut namanya At-Taufik. Kemudian MTS-nya apa bahasa Arabnya MTS tadi? Ya, Al-Mutawassithah. Kemudian karena dia MTS ditambah Al-Islamiyah. Ini penyebutan. Kalau yang tadi saya jelaskan yang pertama, penyebutan untuk menyebut nama sekolah negeri, maka ketika misalnya kita berasal dari Al-Madrasatul Ahliyah, sekolah swasta, maka penyebutannya, nama yayasannya atau nama sekolahnya disebut duluan. Misalnya MTS At-Taufik, Al-Madrasatul At-Taufik, Al-Mutawassithah Al-Islamiyah. Atau dari MTS As-Salam, Al-Madrasatul As-Salam, Al-Mutawassithah Al-Islamiyah. Atau misalnya dari MTS Al-Khairat, maka penyebutannya Madrasatu Al-Khairat Al-Mutawassithah Al-Islamiyah. Jadi ini cara penyebutan tingkatan sekolah dalam bahasa Arab. Nah, jika ini kita pahami, maka insya Allah kita akan mudah memperkenalkan diri kita. Yang tadi ada kosakata mutakharrijun fi. Jadi, kita sudah bisa bercakap. Ana mutakharrijun fi, saya tamat dari, misalnya dari MTS Al-Khairat Palu, Madrasatul Al-Khairat Al-Mutawassithah Al-Islamiyah. Kalau dari MTS negeri langsung disebut Al-Madrasatu Al-Mutawassithatu Al-Islamiyatu Al-Hukumiyah. Anakku sekalian, ini sangat membantu kita sekali untuk bisa kita melakukan perkenalan diri. Setelah kita menyebutkan nama, maka akan disebutkan dari mana sekolah asal kita. Kemudian pada kosakata ya mufradat yang tadi sudah kita bacakan, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah terkait dengan penyebutan penyebutan arah atau arah mata angin. Perhatikan, kita bagi. Kemudian ini adalah utara. Kemudian ini adalah selatan. Kemudian ini timur. Kemudian ini barat. Dan di sini adalah tengah. Ya. Ini adalah utara. Bahasa Arabnya timur yang ada dalam kosakata tadi, kalau timur adalah Asy-Syarqiyah. Kemudian barat Al-Gharbiyah. Kemudian utara Asy-Syamaliyah. Kemudian selatan adalah Al-Janubiyah. Dan tengah adalah Al-Wusta. Saya ulangi, mohon diperhatikan. Timur bahasa Arabnya adalah Asy-Syarqiyah. Kemudian barat adalah Al-Gharbiyah. Utara Asy-Syamaliyah. Selatan Al-Janubiyah. Dan tengah adalah Al-Wusta. Kemudian kalau kita memperkenalkan diri,
Misalnya kita berasal dari Palu Timur. Ya, misalnya kita dari Palu Timur, maka kita tulis Palu Asy-Syarqiyyah. Kalau kita dari Palu Barat, maka Palu Al-Gharbiyah. Kalau dari Palu Utara, ada yang dari Palu Utara sini, tes Palu Utara, maka Palu Asy-Syamaliyah. Kemudian dari Palu Selatan, bahasa Arabnya adalah Palu Al-Janubiyah. Iya. Inilah yang terkait dengan arah atau arah mata angin sehingga memudahkan kita bercakap. Misalnya kita berasal dari Sulawesi Selatan, bahasa Arabnya Sulawesi Janubiyah. Sulawesi Tengah, Sulawesi Wusta. Sulawesi Utara, Sulawesi Asy-Syamaliyah. Sulawesi Barat adalah Sulawesi Gharbiyah. Nah, kalau ini yang kita paham, maka semakin memudahkan kita untuk memperkenalkan diri. Misalnya ada pertanyaan, Aina taqa'u Madinatul Makassar? Di mana terletak kota Makassar? Maka kita jawab Sulawesi Janubiyah. Aina taqa'u Madinatul Palu? Di mana letak kota Palu? Yaitu Sulawesi Wusta. Aina taqa'u Mamuju? Sulawesi Gharbiyah. Aina taqa'u Madinatul Kendari? Yaitu Sulawesi Asy-Syamaliyah. Ini bisa dipahami anak-anakku sekalian. Inilah pembelajaran kita yang terkait dengan at-ta'aruf, at-tahiyatu wa ta'aruf, penghormatan dan perkenalan diri, bayanatus syahsiyah, identitas diri. Yang di dalamnya tadi mencakup yang kita pelajari, baik penyebutan nama sekolah, kemudian penyebutan nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, kemudian asal sekolah kita, tingkatan-tingkatan sekolah. Kita sudah bisa memahami tingkatan sekolah dalam bahasa Arab. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan yang terkait dengan alamat ini, posisi arah kita, yaitu utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Nah, kosakata ini jika kita paham, kita hafal dengan baik, maka insya Allah akan semakin memudahkan kita dalam mempelajari bahasa Arab. Anak-anakku sekalian, para siswa dan siswi yang cerdas dan berakhlak, ini saja mungkin materi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya tetap memotivasi anak-anakku sekalian untuk cinta terhadap bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa hadis Nabi, bahasanya penduduk surga. Oleh karena itu mari kita bangga untuk mempelajari bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu tidak susah, tergantung bagaimana kemauan, semangat, dan komitmen kita untuk cinta terhadap bahasa Arab. Sukses anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan akan bisa tercapai sehingga lahir generasi-generasi masa depan Indonesia yang cerdas, yang berakhlak, yang mampu memahami bahasa Arab, yang mampu memahami bahasa Al-Quran, yang mampu memahami sumber-sumber tulisan-tulisan yang terdapat dalam literatur Arab, literatur kitab-kitab kuning, semua itu ditulis dengan berbahasa Arab. Sukses pada anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.